Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Determinasi kunci 10 pemain Milan tumbangkan Sampdoria. Sandro Tonali menilai determinasi menjadi kunci kemenangan AC Milan atas Sampdoria. Milan menunjukkan mental juara mereka. Milan bersusah payah meraih kemenangan usai harus bermain dengan 10 orang. Ia juga mengatakan bahwa Milan membuktikan mereka adalah tim yang solid di laga ini. Kami membuktikan bahwa kami adalah tim yang hebat. Meskipun sulit setelah kartu merah, namun kami tetap satu tim. Kami masih memiliki keinginan untuk menang dan itu jelas malam ini, ujar Tonali. Tanpa Leao, Pioli optimistis AC Milan bisa kalahkan Napoli. Manajer AC Milan Stefano Pioli angkat bicara terkait duel timnya melawan Napoli di pekan depan. Di laga Grande Partita ini, AC Milan bakal pincang. Penyerang andalan mereka, Rafael Leao dipastikan absen di laga ini setelah ia menerima kartu merah. Namun ia pede timnya bisa menemukan alternatif untuk mengatasi situasi tersebut. Tenang saja, kami memiliki alternatif lain dalam permainan kami, jadi kami akan mencoba gaya bermain lain dengan karakteristik yang berbeda dari yang kami lakukan sekarang, ujar Pioli. Bos AC Milan acungi jempol performa ciamik Charles de Ketelaere. Manajer AC Milan Stefano Pioli memberikan pujian kepada Charles de Ketelaere. Ia menilai gelandang mudanya itu kini menunjukkan performa yang ciamik di skuadnya. Ia menilai sang pemuda mulai menemukan konsistensi dalam permainannya, sehingga ia pede sang gelandang serang bakal jadi pemain penting di timnya. Charles sekarang sudah bermain dengan lebih konsisten. Ia mencetak gol dan ia melakukan apapun yang kami perintahkan kepadanya. Anak ini punya talenta yang luar biasa, ujar Pioli. Kemenangan yang melegakan si ular. Inter Milan memang susah payah mengalahkan Torino, tetapi hasil tersebut sudah cukup mengangkat beban si ular besar belakangan ini. Ini bukan kemenangan mudah untuk Inter karena mereka sejatinya ditekan sepanjang laga oleh Torino. Meski demikian, pelatih Simone Inzaghi tak peduli dengan jalannya laga. Yang penting adalah Inter meraih 3 poin dan bisa mendongkrak kepercayaan diri para pemain. Ini kemenangan penting, kami sangat menginginkannya. Saya ingin menang agar kami bisa kembali ke jalur kemenangan, ujar Inzaghi. Rafinha pilih Barca karena bujuk rayu Neymar. Rafinha sempat didekati beberapa klub top Eropa sebelum akhirnya memilih Barcelona. Rupanya ada peran Neymar di balik kepindahan Rafinha. Sebagai mantan pemain Los Gules, Neymar banyak memberikan masukan kepada Rafinha. Itulah mengapa Rafinha mantap memilih Barcelona dan menolak Chelsea. Saya bicara dengan Neymar terkait kepindahan ini dan dia bilang kepada saya, jika saya tidak akan menyesal jika gabung Barcelona dan dia benar, ujar Rafinha. La Liga yakin Barcelona tidak akan bangkrut. 4 kali menarik tuas ekonomi, Barcelona kini punya salary cap 656 juta euro. Meski demikian, persoalan keuangan Barcelona tak berhenti sampai di situ saja karena mereka masih terlilit hutang yang cukup besar. Itu pula yang memunculkan kekhawatiran bahwa Barcelona masih bisa bangkrut jika kondisi keuangan tidak kunjung membaik. Meski demikian, Tebas yakin Barcelona tidak akan sampai gulung tikar karena dinilai punya rencana-rencana untuk memperbaiki kondisi finansialnya. Tebas memastikan dia akan terus mengawasi keuangan Barcelona agar klub bisa survive. Transfer Juventus juara, tapi kiprah Juventus di bursa transfer ini mendapat pujian dari mantan pelatih mereka Fabio Capello. Ia menilai Juventus merupakan tim papan atas Serie A yang paling menjanjikan dalam hal transfer. Dalam hal transfer pemain, Juventus adalah juaranya, ujar Capello dikutip dari Football Italia. Meski demikian, hal ini tak serta-merta membuat Capello menjagokan Juventus untuk meraih Scudetto. Ia lebih memfavoritkan Inter Milan untuk juara Liga Italia musim ini. Selalu tampil ciamik, Roberto Firmino puji wonderkid anyar Liverpool.
Striker Liverpool Roberto Firmino memuji penampilan Fabio Carvalho yang selalu tampil ciamik bersama The Reds. Kemampuan dan cara bermain Carvalho di lini tengah acap kali disamakan oleh ex-gelandang Liverpool yakni Philippe Coutinho. Firmino terkesan dengan permainan yang ditampilkannya sejak sebelum datang ke Liverpool. Ia yakin Carvalho akan bisa berbuat banyak di Liverpool. Dia pemain hebat, saya akui bahwa saya telah menonton beberapa pertandingannya sebelum dia datang ke Liverpool. Jadi saya sudah terkesan dengan cara dia bermain, ujar Firmino. Sukses jadi jawara Liga Spanyol dan Liga Champions, Real Madrid bakal perpanjang kontrak Carlo Ancelotti. Real Madrid berniat untuk memperpanjang kontrak pelatih Carlo Ancelotti setelah berhasil antarkan juara Liga Spanyol dan Liga Champions. Dilansir dari Football Espana, Real Madrid ingin menambah kontraknya hingga tahun 2025 atau 2026. Kontrak Ancelotti sendiri baru akan habis pada 2024 setelah pada musim lalu menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Sebelumnya Ancelotti mengungkapkan bahwa menjadi pelatih Madrid adalah tugas terakhirnya sebagai seorang juru taktik. Usianya yang sudah menginjak 63 tahun diperkirakan menjadi pertimbangannya untuk pensiun. Mengejutkan, Casemiro sebetulnya transfer yang diinginkan Erik ten Hag, hanya politik Glazer. Legenda Manchester United Gary Neville meyakini klub kesayangannya ini sebetulnya tidak butuh-butuh amat dengan Casemiro dan pembelian ex-bintang Real Madrid itu lebih seperti alat politik sang owner. Transfer Casemiro diyakini hanya sebagai alat politik Glazer di hadapan fans, bukan murni proyek Erik ten Hag. Itu terlihat dari Casemiro sejauh ini belum bisa memperlihatkan kualitas terbaiknya di Old Trafford, seiring manajer Erik ten Hag harus mencoba mencari peran terbaik untuknya di tim polesannya. Cepat beradaptasi, Romagnoli jadi pimpinan di lini pertahanan Lazio. Alessio Romagnoli cepat beradaptasi di klub anyarnya Lazio dan menjadi pemimpin penting dalam skuad besutan Maurizio Sarri. Defender internasional Italia tersebut menjadi salah satu pemain andalan di lini pertahanan klub ibu kota Italia di musim 2022-2023. Romagnoli direkrut Lazio dengan bebas transfer pada Juli lalu, akhirnya bisa bergabung dengan klub yang didukungnya sejak masih kanak-kanak. Pemain 27 tahun tersebut dapat membaca permainan dengan baik, mengatur lini pertahanan dan menunjukkan performa yang kuat secara konsisten. Marcelo Brozovic akui Inter kesulitan kalahkan Torino. Gelandang Inter Milan Marcelo Brozovic memberikan komentar terkait kemenangan tipis yang diraih oleh Nerazzurri saat menjamu Torino dini hari tadi. Inter Milan berhasil mengalahkan tamunya tersebut dengan skor tipis 1-0. Berkat gol Marcelo Brozovic di menit ke-89, memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella, Brozovic mengakui bahwa tak mudah bagi Inter untuk mengalahkan lawannya tersebut. Ini adalah kemenangan yang sangat penting, karena ini pertandingan yang sulit. Karena dalam beberapa pertandingan kami tidak dapat melakukan yang kami inginkan, ujar Brozovic. Leandro Paredes ungkap alasannya pilih gabung Juventus. Leandro Paredes mengatakan bahwa dirinya selalu ingin bermain untuk Juventus meskipun dia harus bersabar menunggu jalannya negosiasi yang berlarut-larut. Dia dipinjam selama semusim di depan dengan opsi untuk dipermanenkan seharga total 22,6 juta euro, sudah termasuk bonus dari Paris Saint-Germain. Pemain berusia 28 tahun ini bahkan mengaku pernah beberapa kali mendapat tawaran untuk bergabung sebelumnya. Paredes akan berupaya mempersembahkan kemenangan perdananya untuk Bianconeri ketika menjamu Salernitana di Allianz Stadium. Cetak gol kemenangan untuk Napoli, Giacomo Raspadori akui merinding. Partenope melanjutkan tren positifnya dengan meraih 3 poin penuh usai mengalahkan Spezia 1-0 di Stadio Diego Armando Maradona dalam laga pekan ke-6 Serie A. Giacomo Raspadori baru bisa mencetak gol penentu di menit ke-89 dan sang striker tim nasional Italia mengaku merasa merinding setelah melakukannya. Itu luar biasa, saya masih merasakan merinding, saya sangat bahagia. Itu adalah pertandingan yang sangat penting, ini merupakan salah satu pengalaman terbaik dalam hidup saya. Saya tahu bahwa ini barulah awalan, kata Raspadori.
Milan pede soal perpanjangan kontrak Pierre Kalulu. Rossoneri masih berjuang keras pada persoalan perpanjangan kontrak dan pemain berikutnya yang akan mengikatkan kerjasama baru dengan raksasa Serie A tersebut tampaknya adalah Kalulu. Bintang muda tersebut jelas menjadi salah satu yang layak mendapatkan kenaikan gaji. AC Milan dikabarkan merasa percaya diri dapat memperpanjang kontrak Pierre Kalulu. Kedua belah pihak telah memasuki detail-detail final dalam proses negosiasi dan mereka ingin melanjutkan kerjasama dengan Milan siap memberikan kenaikan gaji kepada Kalulu. Keputusan Kylian Mbappe bertahan di Paris Saint-Germain diledek Presiden La Liga. Presiden La Liga Javier Tebas mengecam keputusan Kylian Mbappe untuk bertahan di PSG pada musim panas ini, padahal Ligue 1 tidak kompetitif. Ketika ditanya apakah Liga Spanyol kehilangan pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Mbappe, Tebas mengatakan kepada influencer magazine, "Jika kita lihat klub-klub di mana mereka berada, kita lihat bahwa ini adalah klub-klub yang menggelontorkan uang. Tentu saja kami ingin mereka datang, tetapi mereka juga tidak ada di sana tahun lalu. Mbappe bertahan di kejuaraan yang tidak kompetitif," ujarnya. Gembosi Ajax, Erik ten Hag dikritik Edwin van der Sar. CEO Ajax Amsterdam Edwin van der Sar memberikan kritik atas kebijakan Erik ten Hag mendatangkan dua pemainnya ke Manchester United. Van der Sar menuding Ten Hag telah menggembosi kekuatan tim asal Belanda tersebut. "Tentu saja kami kehilangan Erik, kami telah kehilangan manajer hebat, tetapi apa yang dia lakukan kemudian sama sekali tidak membantu kami. Dia mengambil dua pemain terbaik kami. Kami memang mendapatkan biaya transfer yang pantas, tetapi di sisi lain, kami harus menerima nasib kami kehilangan pemain bagus," ujar Van der Sar. Ex-defender Atletico Madrid jadi incaran Manchester United. Manchester United dikabarkan mengincar servis ex-defender Atletico Madrid Santiago Arias yang saat ini berstatus bebas agen setelah dilepas oleh klub ibu kota Spanyol di musim panas ini. Bek kanan asal Kolombia tersebut tidak masuk rencana Diego Simeone sehingga pihak klub memutuskan untuk mengakhiri kontraknya. Kabar terkait transfer Arias tersebut dilansir oleh media Inggris The Mirror yang mengklaim bahwa Erik ten Hag kabarnya tidak mempercayai Aaron Wan-Bissaka yang membuat Diogo Dalot sebagai satu-satunya opsi di bek kanan. Diejek sebagai James Bond baru, Cristiano Ronaldo dapat julukan CR007. Penyerang Manchester United Cristiano Ronaldo menjadi bahan ejekan di media sosial. Dia mendapatkan julukan James Bond menyusul penampilan kurang maksimal di awal musim ini. Pemain 37 tahun tersebut yang biasanya dipanggil CR7 tampil di 7 pertandingan semua kompetisi sejauh ini. Meski hanya 2 diantaranya sebagai starter di bawah asuhan Erik ten Hag, selama periode ini dia gagal mencetak gol dan assist sama sekali, sehingga membuat fans sepak bola melabelinya CR007. CR007 adalah James Bond baru, 0 gol, 0 assist, 7 pertandingan. Jebol gawang VfB Stuttgart, Macistel buat sejarah baru untuk Bayern. Bayern Munich hanya bermain imbang 2-2 saat melawan VfB Stuttgart di laga pekan ke-6 Bundesliga. Salah satu dari 2 gol Bayern pada laga itu dicetak oleh Macistel di menit ke-36 dengan memanfaatkan umpan Alphonso Davies. Dikutip dari laman ESPN, kini Macistel tercatat sebagai pemain termuda Bayern Munich yang berhasil mencetak gol di Bundesliga. Kepercayaan dari pelatih Julian Nagelsmann dibayar mahal dengan sebuah gol yang ia cetak di usia 17 tahun 136 hari. Sebelumnya, Tel juga telah menjadi pencetak gol termuda Bayern Munich di DFB Pokal. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!